Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur udah banyak nikmat diberikan Allah pada kita. Ya, ucapan nikmat itu ya sebagaimana yang ada di dalam surat Ad-Duha ayat 11. Nyatakanlah atas nikmat Tuhan. Berarti ucapannya Alhamdulillahirabbil alamin. Dan gak lupa sebagaimana Allah bersolawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ya sudah sepantasnya kita bersolawat kepada Rasulullah karena beliau adalah junjungan kita, nabi besar, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan kekasih Allah yang paling agung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Apa ini? Brother, obrolan santai. Ya, mohon dimaklumi brother karena kita ini bukan majelis sebagaimana mereka, tetapi ya kalau ditengok dari manusianya ya nggak ada apa-apanya. Ya maaf cakap bahasanya, tai-tainya kesetnya ini semua. Nah, cuman perhatikanlah obrolannya. Kalau mau dapat sesuatu petunjuk itu jangan yang dipandang orangnya, tapi yang dipandang itu didengar adalah obrolannya, perkataannya, supaya dapat petunjuk, supaya dapat pembelajaran, supaya dapat hikmah. Karena semua itu juga cerita. Karena di dalam Al-Quran itu 70% itu isinya Al-Kisah, perjalanan, cerita-cerita yang mengandung ketauhidan. Dan 30% itu isi Al-Quran adalah ketauhidan itu sendiri. Contohnya adalah yang dikerjakan mereka, para nabi dan rasul. Itulah ketauhidan yang benar. Apa ini? Apa yang mau diobrolin? Ini Pak Ustadz, ini kan sering orang bilang kan. Jangan bilang Pak Ustadz bang, enak. Oh ya bro. Brother aja. Brothers. Nah, Ya bro. Ini brother aja. Sering kan orang, termasuk saya sendiri, selalu bilang kan ini sabar. Dan ya, kita ikhlas lah, kadang ikhlas. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apa itu sabar dan apa itu ikhlas? Apa itu sabar dan apa itu ikhlas? Ya, jadi sabar dan ikhlas itu akan terbukti di dalam kehidupan kita. Yaitu sebagai pelaku, kita ini kan pelaku. Hidup, dihidupkan. Habis itu dimatikan. Habis itu dibangkitkan. Jadi ketika kita hidup menjalani kehidupan, itulah yang dituntut Allah, yaitu sabar dan ikhlas. Tapi buktinya belum tentu orang yang bilang itu sabar. Aku udah sabar, belum tentu dia sabar. Aku udah ikhlas semuanya, sehingga udahlah biar gini, belum tentu itu ikhlas. Nah, jadi yang dikatakan sabar itu bagaimana? Yang dikatakan ikhlas itu bagaimana? Jadi biasanya manusia itu berkata sabar, sesungguhnya dia tidak sabar. Berkata ikhlas, sesungguhnya juga dia tidak ikhlas. Jadi pembuktiannya tentang sabar itu di dalam kehidupan kita adalah duduknya pada hal menerima. Hal seseorang itu ketika diuji, dia mampu menerimanya. Dan dia istiqomah di dalam apa yang diajarkan tentang agama, tentang bagaimana dia mengabdi kepada Tuhannya. Karena ketika seorang hamba mengabdi kepada Tuhannya, pasti Allah akan uji. Sebagaimana ayatnya, ketika kita berkata beriman,
sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah. Maka ayat itu menjawab, engkau tidak akan dibiarkan saja dengan berkata beriman. Sesungguhnya engkau akan diuji. Nah, jadi pembuktian seseorang itu beriman adalah sabarnya itu dan ikhlasnya itu. Yang kedua ayatnya, ketika kita berkata beriman, ayat itu menjawab, sesungguhnya janganlah engkau berkata beriman, sesungguhnya imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, kita terlalu tergesa-gesa dengan menyatakan, aku orang yang beriman, padahal enggak ada imannya, padahal enggak beriman. Itu, jadi kita ini banyak menipu diri kita sendiri. Nah, jadi yang dikatakan ayat tadi, janganlah engkau berkata beriman, sesungguhnya imanmu belum masuk ke hatimu. Lanjutan ayatnya, katakanlah, sesungguhnya aku telah tunduk kepada Rob semesta alam, atau aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Itu yang pantas kita katakan di hadapan Allah. Sedangkan para nabi aja gak pernah berkata beriman. Lihat di ayat Al-Quran, bunyinya, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu meninggikan Ka'bah, setelah Ka'bah ditinggikan, disempurnakan bangunannya, mereka berdua berkata, sesungguhnya aku berserah diri atau kami berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ucapannya aslamtu li rabbil alamin. Nah, kita ini umat. Nah, jadi gak akan terbukti sabarnya, gak akan terbukti ikhlasnya, gak akan terbukti. Jadi duduk sabar itu pada menerima. Padahal seseorang itu ketika diuji dia menerima, berarti dia sabar. Dia istiqomah di dalam menerimanya itu, walaupun dia diuji dengan penderitaan, kemiskinan, hinaan, cacian, dia tetap kokoh pada pendiriannya, yaitu aku berserah diri kepada Allah. Itulah orang yang sabar. Pada akhirnya nanti Allah akan berikan sesuatu sebagai balasan, yaitu yang kita sebut buahnya. Nah, dan perlu diketahui, ada jannah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar. Dan para malaikat itu jika berjumpa dengan penghuni yang ada di dalam surga itu, para malaikat itu mengucapkan salam kepada mereka. Salamun ala ya sabartum. Itu. Dan tentang orang ikhlas. Ikhlas ini duduknya di dalam kehidupan, padahal pada segi yaitu menerima dan memberi. Jadi ikhlas itu ada dua hal, menerima dan memberi. Sabar itu pada satu hal, yaitu menerima. Jadi kan gak akan mungkin aku udah berikan sesuatu sama dia, aku sabar, kan gak nyambung. Nah, jadi aku udah ikhlas aku memberikan ini, tapi balasan dia kepadaku seperti ini, ya udahlah aku ikhlaskan, ku serahkan kepada Allah. Kan kembali lagi, ku serahkan. Jadi ucapan-ucapan yang benar itu sebenarnya keadaan seseorang itu jika dia sabar benar-benar, dan dia jika benar-benar dia ikhlas, aku serahkan kepada Tuhan semesta alam. Aslamtu li rabbil alamin. Itulah dia. Jadi bukti-bukti tentang sabar itu ada di dalam kisah-kisah para nabi. Mereka dihujat, mereka dicaci, dihina, diolok-olok, bahkan disakiti, bahkan menerima perbuatan jahat secara fisik, tapi mereka menerimanya dan tidak membalasnya. Karena perkataan mereka, aku berserah diri kepada Rob semesta alam. Aslamtu li rabbil alamin. Itulah tanda orang benar-benar sabar. Nah, jadi kan tadi udah dibilang, di dalam Quran itu terdiri dari dua. 70% Al-Kisah, 30% ketauhidan.
Jadi yang dijalankan oleh para nabi yang ada di dalam Al-Quran itu bukti nyata ketauhidan. Isi ketauhidan itu adalah sabar dan ikhlas. Nah, jadi ketika para nabi dan para rasul itu menyampaikan risalah Allah, bahasa sekarang kita bilang dakwah lah, syiar-syiar, macamlah bahasa sekarang ini kan. Mereka tidak pernah meminta upah. Mereka mengajarkan kepada umat-umatnya tidak pernah minta upah. Berarti itu ikhlas. Itu dia. Di zaman sekarang, kalau nggak amplop, enak kali. Aku aja sekolah jauh-jauh, menghabiskan banyak biaya. Jadi cermin pemuka agama itu sebenarnya kalau benar-benar, ya dia warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itulah dia, kenyataannya nggak ada. Jadi agama itu sebuah perniagaan jual beli. Kalau nggak menguntungkan, ya nggak dikerjakan. Intinya bahasa sekarang yang banyak beredar, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Wow, fantastis. Bener nggak bro? Ya, itu Ya, banyak nih. Itu. Jadi filosofi mereka ini, dunia harus dapat, akhirat harus dapat. Itu dia. Jadi orang yang mengajarkan tentang agama, yaitu akhirat, dia harus dapat amplop, itulah dunianya. Itu. Jadi bukti tentang ikhlas dan sabar itulah contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi kalau kita memang mau menerapkan sabar dan ikhlas itu contoh para nabi. Karena itu percontohan untuk kita di dalam kehidupan. Ya, cuma nggak mungkin kita bisa kayak nabi. Pertanyaannya, nabi itu manusia apa hantu? Kan gitu. Nah, sekarang yang ngomong, itu kan nabi, aku kan manusia biasa. Ya sekarang pertanyaannya, nabi itu manusia biasa apa hantu? Apa dia nggak makan? Apa dia nggak minum? Apa dia nggak kencing? Apa dia nggak berak? Apa dia nggak berkeluarga? Kan sama dengan kita, manusia juga dong. Nah, jadi perkataan-perkataan itu harus ditelaah gitu. Jadi itu sebenarnya perkataan orang yang menolak bagaimana yang telah dicontohkan para nabi. Dia nggak mau berbuat seperti itu, maka dia bawa bahasa. Itu kan nabi, aku kan bukan orang biasa. Ya pertanyaan, nabi itu manusia apa enggak? Itu. Nah jadi contoh-contoh itu ada kan di Al-Quran. Pada diri Rasul ada suri tauladan, pada diri Nabi juga ada suri tauladan, sama. Cuman bedanya Nabi belum tentu Rasul. Rasul udah pasti Nabi. Karena Nabi itu 124.000, Rasul 313. Yang dilimit sama Rasul itu Nabi, bukan Rasul. Nah, makanya di setiap zaman Allah sudah berjanji kepada Rasulullah di dalam hadis. Allah berjanji sepeninggal Rasulullah akan mengutus seorang mujadid setiap 100 tahun sekali. Itu mujadid itu mursyid, pewaris para rasul. Itu makanya Rasulullah itu udah mengisyaratkan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Nah, jadi di surat Yasin itu jelas ayat ketiga, inna kala minal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah melimit kenabian, maka Yasin itu bunyinya kerasulan. Itu. Kira-kira jelas. Itulah dia. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak mengajarkan kepada kita tentang sabar. Karena semua itu yang terjadi itu juga tidak terlepas dari apa yang telah Allah kehendaki. Tentang petunjuk dan tentang kesesatan, siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang mendapatkan kesesatan,
itu juga atas dasar dari kehendak Allah. Bunyi ayatnya, barang siapa yang kukehendakin atau siapa yang kukehendakin atas petunjuk kepada siapa yang kukehendaki, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Itu tentang orang yang mendapatkan petunjuk, tentang orang yang mendapatkan kesesatan. Siapa yang kukehendakin atau barang siapa yang kukehendakin kesesatan atas siapa yang kukehendaki, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Itu dia. Tetapi kita perlu pahami, kalau Allah menetapkan tanpa ada asbab, berarti Allah tak adil dong. Gak adil Allah. Sesungguhnya Allah itu maha adil. Nah, jadi kita harus pahami ayat ini. Kenapa Allah bisa menghendakin kesesatan kepada kita? Karena kita cenderung kepada kesesatan. Apa itu contohnya? Kita cenderung kepada kekafiran. Kita cenderung kepada kemusyrikan. Kita cenderung kepada kemunafikan. Jadi orang yang belajar hanya untuk menambah perbendaharaan, inilah yang disebut orang musyrik. Orang yang belajar hanya untuk mendapatkan manfaat, kesenangan dunia, inilah yang disebut orang kafir. Dan orang yang suka sana sini memasang wajahnya untuk membantah sini, bantah sana, bantah sini, inilah orang munafik. Jika seseorang itu cenderung kepada itu, maka Allah kunci dia. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim summum bukmun umyun pahum layar ziun. Buta tuli bisu, tak bisa kembali lagi. Tunggu aja lah tanggal mainnya. Siksaan datang. Hati-hati. Jangan pernah merasa aman dari Allah. Allah itu kalau mau menyiksa kita hanya sekali petik aja, kun katanya. Maka pasti jadinya payakun. Tetapi Allah menunggu kita dulu. Kecenderungan kita kepada mana? Pada kesenangan dunia, tahta. Itulah yang disukai, yang namanya nafsu amarah. Ini orang kafir. Inilah orang-orang fasik. Dia cenderung kepada harta. Nah, ini nafsunya apa? Luama. Inilah orang-orang musyrik. Inilah orang fasik. Itu. Yang kedua, gila dengan perempuan. Cintanya bukan main dengan perempuan, sampai lupa dengan Tuhannya. Nah, ini nafsunya supiah. Dan inilah yang disebut orang munafik. Hati-hati, inilah yang disebut fasik, penyakit hati. Jadi jangan main-main. Jalan Allah itu bukan cerita kesenangan. Jalan Allah itu adalah penempuhan jalan yang sukar, jalan yang sulit, jalan yang dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Gak main-main itu di situ. Kalau mau bukti, tunggu aja tanggal mainnya. Itulah dia. Jadi mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi benar-benar cinta kepada Rasulullah, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah karena perintah Rasulullah itu datangnya dari perintahnya Allah. Dia menempuh jalan Allah karena di setiap zaman per 100 tahun itu ada diutus al-mujaddid. Dia bukan golongan nabi, tapi dia golongan wali. Dan mereka ini menyembunyikan dirinya, tidak mau dipandang, tidak mau dihargai, tidak mau dihormati. Tapi ucapan dia hanya Allah, 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 Allah. Ceritanya Allah aja, bukan cerita dirinya. Sesungguhnya manusia itu merugi
sebagaimana surat Wal-As. Yang beruntung orang, padahal orang itu nggak punya asal usul penciptaan. Yang punya asal usul penciptaan itu manusia. Makanya merugi itu yang punya asal usul penciptaan. Tapi orang itu jarang merugi. Demi masa Wal-As illal ladzina amanu innal insana lafil hus. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Wattawasau bil haqqi, dan saling mengajak kepada perbuatan yang benar, yaitu mengajak kepada Allah. Menyembah Allah yang sebenar-benarnya menyembah, bukan karena pahala, bukan karena urusan dunia, bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin dipandang, dipuji, punya popularitas, orang yang terkenal. Tidak seperti itu. Watawasau ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan mengerjakan perbuatan kebajikan. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengajak kebenaran. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis subri. Dan orang-orang yang mengajak kepada perbuatan sabar. Sabar. Itulah dia. Sabar. Sabar itu kan tadi udah dibilang bahwasanya ada orang-orang yang diberikan khusus sama Allah, yaitu tempat sebaik-baik tempat yang kita sebut jannah. Itu ada jannah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang sabar. Dan para malaikat itu jika bertemu mereka di dalam surga itu, salamnya para malaikat adalah salamun alayya sabartum. Jadi orang yang sabar ini beruntung. Orang yang beriman dengan iman yang benar. Jadi imannya itu bukan hanya di lidah, tapi di hati. Karena ketika kita berkata beriman, ayat itu berbunyi, janganlah engkau berkata beriman, sesungguhnya imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Tapi katakanlah sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Rob semesta alam. Itu dia buktinya. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan kebajikan, amal soleh. Yang bagaimana amal soleh ini? Yang tentunya ada ilmunya. Amal soleh itu, yang dikatakan amal soleh itu tidak ada lagi tujuan dan maksud, kecuali maksudnya karena Allah dan tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Bagaimana sih cara mencari keridhaan Allah? Ini perlu dipertanyakan juga. Orang yang mencari keridhaan Allah itu sama dengan orang yang mencari atau orang yang berbondong-bondong atau berlomba-lomba berbuat kebaikan, amal soleh untuk membuat Tuhannya senang, untuk membuat Allah senang. Itu maksud mencari keridhaan Allah. Kalau Allah udah senang, apa pun dia diberi. Rahmatnya diturunkan, kasih sayangnya diturunkan, ampunannya dibuka selebar-lebarnya, maafnya dibuka selebar-lebarnya. Inilah yang perlu dipahami. Jadi jangan ceritanya pahala, dosa, surga, neraka. Kalau nggak ada pahalanya nggak mau beribadah, nggak mau mengerjakan amal soleh. Kalau nggak dapat surga, nggak mau juga menghamba kepada Allah. Karena takut neraka, makanya menghamba kepada Allah. Karena takut dosa, makanya menyembah Allah. Kok bukan Allah yang ditakuti? Dosa itu Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Pahala juga Allah yang menetapkan, juga menentukan.
Surga itu juga Allah yang menetapkan dan menentukan. Neraka itu juga Allah yang menetapkan dan menentukan. Coba sekali-kali berkata pada dirinya sebagaimana perempuan dari kalangan wanita. Mungkin orang-orang ahli orang tarekat, orang tasawuf, orang sufi mungkin tidak tahu perempuan Robiah Al-Adawiyah itu wali dari kalangan perempuan. Jika engkau atau jika aku beribadah hanya untuk mengejar yang namanya surga, maka aku meminta kepada Allah, haramkan ya Allah atau tutuplah pintu surga itu untukku jika aku beribadah karena itu. Jika aku beribadah kepadamu karena aku takut dosa, maka jadikanlah aku orang yang paling hina dengan dosa. Jika aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka itu dan bakarlah aku di dalamnya. Dan itu ujian bagi para sufi di zamannya. Semuanya tertunduk, bahkan menangis. Karena memang kenyataannya itu mereka beribadah, tapi karena takut dosa, karena takut neraka, karena ingin mengejar pahala, mengumpul-ngumpulkan amal, mengejar surga. Allahnya nggak pernah ada, padahal itu semuanya ngadakan Allah. Aneh ya. Jadi jangan dilihat manusianya seperti ini. Ini hinanya semua ini. Diciptakan dari kehinaan, air mani, air yang hina. Terus tentang ikhlas. Kalau benar-benar dia ikhlas, itu akan terwujud sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Coba perhatikan. Nama suratnya Al-Ikhlas. Dan surat ini terdiri dari 4 ayat. Coba dibaca. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah itu Esa. Allahu somad. Allah dia tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak punya keturunan dan tidak diturunkan dengan keturunan. Kucing tuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding, yang setara dengan dia. Artinya tidak ada saingannya. Coba perhatikan dari 4 ayat itu. Adakah bunyi ikhlas di situ? Gak ada kan bang? Gak ada kan bro? Cak, kau bacakan dulu. Kita ulangi lagi surat Al-Ikhlas itu. Namanya surat Al-Ikhlas. Terdiri dari 4 ayat. Coba bacakan dulu ayatnya. Jadi biar melek. Karena umat ini udah dinina bubukkan. Asal ibadah semua pahala. Semua pahala. Coba bacakan bang. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Allah somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Gak ada bahasa ikhlas kan? Gak ada. Jadi apa itu ikhlas? Bukankah di dalam surat Al-Ikhlas itu pengakuan? Katakanlah, Dia Allah itu Esa. Kan kita mengakuin bahwasanya Allah itu Esa. Kita sendiri yang ngakuin kan.
Allah itu cuma satu. Allahu Somad. Allah lah dia tempat bergantung, tempat meminta, tempat segala-galanya bagi kita. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya bapak, tidak punya mama, tidak punya kakek, tidak punya nenek, tidak punya cucu, tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, setara, saingannya nggak ada. Kan nggak ada ikhlas kan? Nah, jadi disitulah supaya kita paham ikhlas itu apa. Adalah pengakuan kita yang benar-benar, tapi tidak menyebut ikhlas. Di mana akan terlihat? Di perbuatan. Ini kan cuma perkataan, tapi kenyataannya kita orang Islam tidak benar-benar ikhlas kepada Allah. Hanya berkata aja. Dia berkata, manusia berkata Allah itu esa. Masiknya dia adakan tuan-tuan tandingan, harta, tahta, wanita. Bahkan dia cenderung cinta di situ. Cinta dengan tahta, gila dengan jabatan, cinta dengan harta, gila dengan harta, cinta dengan wanita, gila dengan wanita. Kan terbukti dari perbuatan tadi. Gak ada ikhlasnya karena Allah. Kayak gitu mau dibawa ke ibadah, mau dibawa ke sholat, double sholatnya. Pahit-pahit aja bahasanya. Ya kalau kalian pandang kami ini memang kami hina. Tapi lihat yang dicakapkan, lihat yang diobrolkan. Open mind, buka pikiran tadi. Jangan merasa benar. Kita di sini bukan orang yang benar, tapi kita mau mencari kebenaran di dalam ayat itu. Dan buktinya, sudahkah kita jalankan ayat itu? Kenyataannya tidak, kita penipu. Jadi Dajjal belum keluar, Dajjal udah bilang, wakil-wakilku itu udah banyak. Hampir seluruh manusia itu wakilku. Sampai dia keluar nanti, mereka itu semua akan tunduk, berlutut, dan patuh kepada dia. Allahnya hilang. Ya itulah dia. Walam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kita bilang ada sebagian. Jadi gak usahlah ini kita sebut lah, nanti menyinggung. Tapi intinya Allah itu tidak punya mama, tidak punya papa, tidak ada kakek, tidak ada nenek, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada namanya cucu. Esa. Ya, sendiri. Dia berdiri sendiri. Maha berkuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha kuat, maha hebat, maha menciptakan segala sesuatu. Yang keempat ayatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu, kalau memang benar membaca, Allah udah nantang sama kita, karena kita selalu mengadakan Tuhan tandingan. Engkau lihat langit itu, bagaimana kami meninggikannya. Dan adakah engkau lihat pada langit itu hal yang kau bisa lihat, yaitu pada langit itu retak-retak, atau ada sesuatu yang cacat pada langit itu? Tidak ada, tidak akan mampu kita melihat. Bahkan Allah tantang, jika engkau mampu melemahkan Allah, berjalanlah engkau di bumi itu dalam 4 bulan. Adakah kau mampu melemahkan Allah? Bahkan Tuhannya adalah harta, jabatan, dan wanita. Nah itu dia. Bahkan dirinya pun menyatakan, aku kalau nggak ku tolong dia semalam nggak makan mati dia. Kalau nggak ku tolong dia udah mati dia. Itu udah ngakuin Tuhan. Inilah manusia nggak pernah sadar. Karena memang iya. Karena tugas pemuka agama itu menyadarkan umat, bukan meninabubukan.
Menyembah Allah itu harus dapat pahala, harus dapat surga. Kalau enggak, ngapain nyembah Allah? Kalau mau hitung-hitungan, nanti kita nggak mampu, nanti kita celaka, nanti kita rugi. Bayangin aja, orang nggak bisa melihat aja ngabiskan duit ratusan juta untuk operasi. Orang nggak bisa mendengar juga operasi. Orang nggak bisa berbicara juga operasi. Orang nggak bisa kencing juga operasi. Di rumah sakit itu, ketika kita opname dikasih oksigen, 1 tabung udah berapa? Kita yang sehat ini, bukankah sehat itu mahal? Di dalam dunia kedokteran, kita hirup bebas udara ini tanpa diminta sama Allah. Kita ini nggak tahu malu, manusia ini, memalukan. Baru punya harta sedikit, udah aman, merasa aman dari Allah dan nyaman. Diajak berjuang, berkorban, nggak mau. Aku kan udah ngerjakan gini, aku udah ngerjakan itu, udah merasa aman. Baru bisa punya pengetahuan sedikit, udah koar-koar. Tong kosong nyaring bunyinya. Baru dikasih sedikit pertolongan, rasa aman, udah merasa aman dari Allah. Ngeri manusia ini. Nah, itulah ketika nanti dibuka di hari hisab semuanya seperti dia menonton TV atas dirinya sendiri, barulah dia bertepuk lutut di hadapan Allah dan mengadakan perjanjian sama Allah. Ya Allah, aku janji ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah. Hidupkan sekali aja aku ya Allah. 1 hari aja ya Allah, kalau enggak setengah hari, kalau enggak 1 jam aja ya Allah. Allah yang enggak mau. Begitu banyaknya toleransi yang diberikan Allah. Ingat, di surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengingatkan tentang nikmatnya. Fabi ai alahi rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? 31 kali Allah bertanya kepada kita. Gak tahu malu kita. Napas ini gak pernah disyukuri. Mata ini bisa melihat gak pernah disyukuri. Telinga ini bisa mendengar gak bisa disyukuri. Bisa berbicara gak mau bersyukur. Diberikan rezeki, diberikan anak, diberikan istri, gak mau bersyukur. Diberikan harta, diberikan kemudahan-kemudahan, gak ada yang mau bersyukur. Bersyukur memang di atas lidah, hatinya mengingkari. Aku bisa kaya kayak gini, ini karena usahaku. Pagi aku keluar, jam 5 orang masih tidur, aku udah kerja. Pulang aku malam, orang udah tidur, aku pulang. Ya wajar lah aku kaya. Dia gak sadar, semua itu pemberian. Dia usahakan itu, kalau Allah gak beri, kaya dia. Itulah manusia ini, nggak tahu malu. Makanya benar yang di surat Wal-As itu, manusia itu merugi. Sesungguhnya manusia itu merugi. Itulah dia. Kira-kira paham ya Bang? Bro, jelas ya? Iya jelas. Jadi gini, lagi bro, baris Ya. Jadi rasa apa supaya kita ada rasa takut dengan Allah, supaya kita munculkan di hati kita nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apa, nggak aman terus. Iya. Apa yang kita munculkan? Iya. Gitu? Ingat yang pertama, hati itu pemiliknya Allah. Jadi ketika Allah jadikan hati itu, iblis itu meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk mengkotak-katik hati manusia. Allah berkata tidak. Bahkan para malaikat sendiri saja tidak diizinkan Allah untuk mengkotak-katik itu. Berarti pemilik hati manusia ini adalah Allah. Dan Allah itu berkuasa untuk membolak-balikkan hati kita. Jika Allah mengendakin kita untuk disiksa, maka Allah balikkan hati kita untuk berbuat kesesatan.
Nah itu, jangan pernah merasa aman dari Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Jangan main-main di situ. Kedua, carilah keriduan Allah. Dengan cara bagaimana? Kita udah tahu agama, kita udah belajar agama. Kerjakanlah apa yang diperintahkan di dalam agama dengan mencari keriduan Allah. Mencari keriduan Allah itu adalah bagaimana kita dalam berbuat, beramal, ibadah itu untuk membuat Allah itu senang sama kita. Sebagaimana kita membuat senang guru kita di sekolah. Karena guru sekolah itu ketika kita buat senang, dia akan menyayangin kita. Dia akan menjaga kita, melindungi kita, mengingatkan kita. Sama dengan Allah. Buatlah orang tua itu senang. Ketika orang tua kita itu senang, dia akan dekat dengan kita. Dia akan menunjukkan kasih sayangnya. Apa yang kita butuhkan dia akan penuhi. Itulah dia. Sama dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakinlah jika kita istiqomah, kita tabah, kita tawakal, kita sabar, kita ikhlas, dan tempuhlah jalan Allah itu. Yakinlah bahwasanya Allah itu nanti akan menolong kita dengan kita menempuh jalannya, yaitu jalan yang mendaki, jalan yang sukar, melepaskan diri budak dari perbudakan. Perangi hawa nafsu kita. Yang gila dengan harta itulah nafsu amarah yang duduk di dalam hati sanubari. Yang gila dengan harta, cinta dengan harta, itulah nafsu kita lawamah yang duduk di dalam hati maknawi. Yang gila dengan perempuan, yang cinta mati dengan perempuan, itu nafsunya apa Sufia yang duduk di dalam hati hakiki. Perangi dia. Itu bukti. Dan setiap apa yang diperintahkan, yang diserukan kepada kita, kalau itu untuk Allah, jangan lagi berpikir, jangan lagi timbang rasa, ini ada untungnya enggak, ini dapat pahala enggak, orang jadi baik enggak sama kita, kita jadi dianggap orang dermawan enggak, orang yang baik, yang soleh, yang ahli ibadah enggak. Jangan seperti itu. Itulah dia. Itulah tadi bang, kira-kiranya. Apalagi bro? Jadi ada juga kemarin tuh pernah dengar timbulkan juga ada kita takut kepada Allah, Iya. malu kepada Allah dan segan kepada Ya. Allah. Itu apa maksudnya? Jadi takut itulah tadi yang udah disampaikan. Jadi artinya takut itu jangan pernah merasa aman dari Allah. Karena kita mutlak di dalam genggaman Allah. Jika Allah ingin menyiksa kita, maka Allah akan sesatkan kita. Jadi kesesatan itu dari Allah. Petunjuk juga dari Allah. Bukankah iblis itu dulunya dapat petunjuk? Karena apa? Karena merasa akulah yang lebih baik daripada Adam. Nah, maka Allah katakan dia orang kafir. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa dia paling baik. Itulah dia. Dan iblis itu bersumpah, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan buat dengan berbagai macam cara agar anak cucu Adam itu tidak akan menyembah engkau. Itu janji iblis. Ingat, iblis itu ahli ibadah. Jadi jangan bangga dengan ibadah, jangan bangga dengan amal soleh. Makanya niat ibadah kita itu harus mencari keridhaan Allah, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Kalau memenuhi keinginan kita, apa bedanya kita dengan iblis? Betul kan? Karena kita mau jadi merasa orang yang baik. Ketika kita ibadah, kita mau dianggap orang yang baik, orang yang ahli ibadah. Itulah iblis. Karena iblis itu merasa ahli ibadah, merasa orang yang paling baik, orang yang mendapatkan derajat sama Allah. Maka dia menganggap Adam itu bukan apa-apa, makhluk yang baru diciptakan, belum ada prestasinya, kok aku disuruh sujud.
Nah ini yang terjadi sama pola pikir kita. Jadi menganggap seseorang itu harus punya ukuran gitu. Makanya jangan dilihat kita ini orang hina. Jangan dilihat ini 3 orang ini. Ini jadinya tanahnya ini jadi cacing nanti. Dimakan cacing jasad ini. Tapi apa yang disampaikan ini dengar, dikaji, dipikir. Itu lagi. Terus apa lagi tadi bang? Pertama takut, Itulah salah satu. Malu. Lihat. Itu si Polan itu, kawan itu. Kalau nggak ku tolong semalam, ku belikan, ku kasih duit, ku kasih makan, mati kurasa dia itu nggak makan kelaparan. Nggak tahu malu dia. Dia bisa ngasih orang yang dia tolong tadi itu rezekinya dari mana? Uangnya dari siapa? Pekerjaan yang dia dapatkan hingga dia bisa menghasilkan uang atau dia berniaga, orang bisa datang membeli barang-barangnya. Itu dari mana rezekinya? Tuh nggak tahu malu. Itu dia. Nggak tahu malu kita sama Allah. Yang kuasa tuh Allah, yang maha memberi tuh Allah. Kita cuma menjalani aja. Dan kita cuma diperintahkan bersyukur. Habis bersyukur kita sabar, tawakal. Habis itu kita ikhlas. Nah nanti aku akan penuhi janjiku wahai hambaku, yaitu akan kuberikan kau rahmatku. Nah, itu. Yang ketiga tadi bang, segan kepada Allah. Ya. Itu maksudnya. Kita orang berilmu, kita berikan ilmu semua orang. Dah, ketika kita sampaikan ilmu, orang nggak menghargai kita. Nah, kita mau dihargai, kita mau dihormati. Kalau kita nih orang yang bisa membuat orang itu punya ilmu, punya pengetahuan, sehingga dia pintar, dia sehingga ini. Itulah tanda orang nggak segan sama Allah. Padahal ilmu itu datang dari mana? Di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terus Bilkolamnya. Jadi Allah lah yang mengajarkan Allah yang mengajarkan manusia untuk berbicara. Kita bisa berbicara ini kan ada ilmunya. Ya. Nah, jadi ilmu itu ya datang dari Allah, enggak gujuk-gujuk kita tahu, enggak. Allah mengajarkan manusia itu dengan kalam, dengan kita bisa berbicara. Dengan bicara inilah kita mendengar, kita menyimak. Bermainlah akal dan pikir tadi. Hingga akhirnya hati terbuka karena dibuka sama Allah. Maka meresaplah ilmu tadi itu. Terjadilah di dalam dirinya. Ya juga ya. Benar juga ini ya. Nah seperti itu. Itulah orang yang gak segan sama Allah. Menganggap semuanya itu dari usaha dia, kemampuan dia, karena kepintaran dia. Dia menyampaikan ilmu-ilmu tadi yang kita sebut guru. Itu dia. Jadi manusia itu gak ada takutnya sama Allah, gak ada segannya sama Allah, dan gak ada malunya pada Allah. Ya. Bukankah Allah yang pantas kita puji? Bukankah Allah yang pantas kita puja? Di dalam Al-Fatihah itu ayat pertama itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji, pujian, pujaan, macam-macam lah, agungan, pengagungan apa semua di situ di dalamnya. Berarti kan yang pantas hanya Allah. Yang pantas kepada kita sesama ini ya berkasih sayang. Itu dia. Tapi itu semua nggak terbukti. Di zaman ini nggak terbukti. Manusianya pandai membaca ayat-ayat Allah. Bahkan tajwidnya mantap, kol-kolanya wow, nahwu sorobnya wih.
Oke punya. Bangga habis Quran. Iya. Kebanggaan itu ria. Dan habis itu pun ada juga ini ya. Mentang-mentang tapis, berarti bisa menyelamatkan ayah ibunya. Iya. Itu muncul. Dianggap dia satu jaminan bisa menyelamatkan keluarganya. Aduh, aku udah nggak ngerti lagi bilangannya. Entahlah. Inilah yang diajarkan tadi. Yang ahli ibadah itu semua. Ya. Ajajil itu ya. Iya. Jadi bang, makanya Ajajil itu sekarang bang udah nggak capek lagi bang, karena udah diwakili bang. Karena pemuka agama tadi itu udah mewakilin apa yang diinginkan Ajajil. Udah tidur aja deh. Iya, udah gini aja dia dari jauh. Mantap bro, lanjutkan. Kau wakilku, nanti ku hadiahkan kau tanduk. Banyak tanduknya, tapi emang nggak bisa kita lihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu. Di sininya, di sininya, di sininya, di sininya, di sininya, di sininya. Ceramah-ceramah itu juga nampak. Iya. Kalau diizinkan aku nampak semua. Bahkan kepalanya binatang, badannya manusia. Ini kita terang-terangan aja. Karena memang inilah zamannya, inilah fitnah akhir zaman itu, ngeri fitnah akhir zaman itu. Udah disampaikan Rasulullah. Yang paling Rasulullah takutkan itu ada hadisnya, dan orang yang ngerti hadis ini pasti tahu sampaikan. Memang nggak aku sebutkan riwayatnya. Jadi yang paling Rasulullah takutkan itu adalah ulama su, bukan dajalnya. Karena dajalnya nanti itu ada yang memeranginya. Kalau ulama ini siapa yang memeranginya? Sedangkan umat itu bodoh. Yang mencerdaskan umat itu ulama, tapi ulama ini su. Kebatilan keburukan dibungkus dengan kebenaran, dibungkus dengan agamais, pakai atribut sorban, pakai jubah. Aku ini bukan merendahkan yang pakai itu, enggak. Tapi itulah yang bunyi daripada hadis itu. Ulama su itu yang mana? Nyata itu semua. Dan kita lihat kenyataannya mereka berteori kok. Dari apa yang mereka sampaikan mereka pun nggak buat. Kan penipu, udah mewakilin mereka tuh dari Dajjal itu sendiri. Ya apa yang diceritakan mereka semua kan tandingan-tandingan yang dibilangkan Allah ya. Iya, pahala. Ibadah diajak untuk kepala. Berarti kan mengadakan Tuhan tandingan. Sebagaimana Quran, janganlah engkau adakan Tuhan-Tuhan tandingan di sisi Tuhanmu atau di hadapan Tuhan. Mereka kan yang mengajarkan umat untuk mengadakan tandingan Tuhan. Jadi iblis gini, tepuk tangan dia. Mantap bro, lanjutkan. Bangga mereka dengan ilmu mereka. Ahli ilmu katanya, ahli ibadah, ahli agama. Ya memang pedas, bahasa ini pedas supaya melek umat itu gitu. Tapi inilah sesungguhnya tauhid ya kan. Iya. Artinya kan mau dimurnikan lagi kembali. Benar. Tahu itu harus murni, jangan kayak urap. Urap itu kalau nggak bercampur, nggak campur baur, nggak enak. Nah cuman ya jangan kayak makanan tauhid itu. Artinya gini, udah handphone baru ini. Dari handphone baru. Karena kita pakai, timbullah sampah-sampah. Ya. Nah, itulah. Ya, harus dibuang sampah itu. Dibuang sampah-sampahnya. Kita masukkan lagi aplikasi, tambahan lagi. Ya, masuk lagi sampah ya. Masuk sampah. Nah, sama dengan kita bang, nanam padi, rumput pasti tumbuh bang. Tapi kita tanam rumput, padi nggak akan pernah tumbuh. Bang. Itulah dia. Jadi ketika kita menjalani hak, ujian akan terus berdatangan. Tapi kalau kita menjalani maksiat, ujian gak akan datang bang. Karena yang menguji itu siapa? Iblis. Kalau kita ngerjakan perbuatan iblis ya tenang aja. Orang dia udah jadi golonganku. Orang dia ngerjakan apa yang ku inginkan supaya dia jauh dari Tuhannya. Ya gak ada ujiannya. Nah, ini yang perlu melek gitu.
Makanya Allah udah bilang, tahukah engkau jalan yang sukar itu di Al-Quran, di surat Abasa. Tahukah engkau jalan yang sukar itu, yaitu jalannya mendaki. Yang bagaimana disebut mendaki, yaitu melepaskan diri budak dari perbudakan, memerangi hawa nafsu kita. Nafsu itu memerangi hawanya. Inilah kalau di dalam ilmu tasawuf disebut mujahadah. Jadi mulai sekarang ini yang kita inginkan hanya Allah semata-mata ya. Iya. Tidak ada keinginan yang lain, misalnya Iya. surga aja pun itu pun jadi tandingan Allah ya. Iya. Kan? Ingin surga. Iya. Artinya kan ada takut masuk nggak masuk surga. Iya. Nah, ibadah harus masuk surga. Kalau nggak masuk surga nggak usah lah ibadah. ya. Berarti kan Tuhannya surga. Kita ibadah takut neraka. Kalau kita nggak ibadah kita dimasukkan neraka. Ya berarti Tuhannya neraka. Kan gampang logikanya. Gitu aja kok repot ini. Betul. Berarti yang kita takutin cuman Allah ya. Iya. Nah, itu. Karena kan kita dihidupkan, kita dahulunya tidak ada. Ayatnya punya gitu di Al-Quran itu. Sesungguhnya engkau dahulu tidak ada. Diadakan. Engkau diadakan. Itulah yang kita sebut kita dihidupkan. Setelah itu kita menjalani kehidupan. Dengan waktu yang ditentukan sama Allah yang disebut ajal, kita dimatikan. Dengan waktu yang ditentukan Allah, kita dibangkitkan. Hidup kembali. Hidup kembali. Agar ditanyai dan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat ketika kita dihidupkan menjalani kehidupan. Jadi di mana manusia mulianya ya kan? Benar. Manusia itu nggak ada yang mulia. Ketika manusia itu mulia, manusia yang lain akan memandang, manusia yang lain akan memandang hina. Kecuali manusia yang dimuliakan oleh Tuhannya ya kan? Tuhannya yang memuliakannya. Ya. Kemuliaannya nanti di hari hisab. Dan orang yang mengolok-olok dia akan diperlihatkan Allah. Dia itu siapa? Oh, di dunia pun tetap merasa terhina juga, dihina juga. Iya. Jadi orang yang dimuliakan Allah itu di dunia dan di akhirat, di pandangan manusia yang hidup ini ketika di dunia, dia dipandang hina. Dipandang hina. Udah terjawab lah kan. Berarti gitu, apapun yang apain kalau udah. Jadi kalau kita dari sini mau tiba-tiba mau kita bicarakan lah dengan teman, oh sebenarnya tukar pikir mengenai agama, kita sampaikan apa yang benar nih, yang dari sini, ya tetap juga orang merasa kecil dengan awak, apanya itu ya kan? Karena tolak ukurnya sudah ada. Sebelum kita berkata itu, dia sudah mengukur kita. Kau dari kalangan mana? Kau siapa? Kau keturunan siapa? Nah itu. Jadi udah ada patokannya. Jadi ketika kita ngomong, ya nggak didengar. Bahkan kita diolok-olok. Kau cerita agama, kau cerita Tuhan. Hidup kau aja miskin. Kau aja nggak punya apa-apa. Umatmu nggak ada. Yang ikuti kau nggak ada. Nah itulah dia. Itu jadi orang akan melihat, dia pengikutnya nggak ada, berarti kan nggak ada yang percaya sama dia. Padahal itu ujian dari Allah. Mana yang berkata benar dan mana yang berusaha untuk menjadi benar. Padahal dia penipu, topeng semuanya. Itulah yang terjadi. Jadi tanpa disadari manusia itu mau memainkan peran iblis itu. Itulah dia. Kita sendiri yang memerankan iblis itu. Jadi iblis sudah gak capek di zaman sekarang. Gak capek lagi bang. Si Azazil itu ketuanya, Raja Iblis. Gak muncul dia aja pun udah jadi iblis semua. Ya. Iya, udah ada wakilnya. Bahkan umatnya banyak. Ada banyak. Makanya Allah sebenarnya langsung kok kehendak Allah mau dilulantakkan aja di dunia ini kan. Iya. Karena adalah wali-wali Allah yang menyembunyikan dan disembunyikan Allah, yang dia memang berdiri di atas jalan Allah. Karena itulah bumi ini masih tetap ada.
Kalau nggak ada, begitu datang bencana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajan dia kuat-kuat. Ya nggak pernah ajan, dia pun ajan. Jadi kok baru takut ya kan? Iya, ketika ada bencana kok takut, baru ingat Tuhannya. Ketika belum ada bencana, akulah Tuhannya. Udah sama kayak Firaun. Sampai iblis mendatangi Firaun. Iblis berkata, wahai Firaun, kau memang mantap kali kau. Nggak ku goda aja kau udah keren kali kau, kata dia. Kenapa gitu? Kau siapa? Aku iblis. Baru mulai takut dia si Firaun tadi. Kenapa kau datangin aku? Aku cuma datang kemari mau ngobrol sama kau, katanya. Jadi kenapa kau datang kemari? Dengar ya Firaun, katanya. Ini pakai bahasa kita aja lah biar enak. Sudah iblis aja pun takut ngalong lah ya. Aku Firaun gak pernah menjadikan diriku kepada manusia. Akulah Tuhanmu, akulah Robmu, ana Robbukum, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Aku gak pernah begitu. Cuman aku hanya mengarahkan manusia untuk jauh kepada Tuhanku. Lah kau berani ngatakan itu, katanya. Kau lebih hebat dari aku, kan? Itu iblis aja itu yang datang itu. Rajanya iblis itu. Coba apa? Jadi bingung lah si Firaun tadi. Mulai rada rasa takut. Udah, kalau kau nanti kau bilang kau bukan Tuhan, nanti rakyatmu itu gak takut lagi sama kau, gak segan lagi sama kau, dan mereka gak akan tunduk patuh lagi sama kau. Udah, apa yang udah kau bilangkan, kalau kau itulah roh mereka, udah tetapkan aja. Ya. Ada lagi orang yang lebih buruk dari kita, yaitu orang yang telah disampaikan ayat-ayat Allah, diajarkan, tetapi mereka berpaling darinya. Itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi masih ada lebih buruk dari kau. Padahal niat iblis itu supaya berketetapan dia mengakui dirinya Tuhan. Tapi yang dibilang iblis itu benar. Seburuk-buruk makhluk itu ketika disampaikan ayat-ayat Allah, dia mengingkarinya. Bahkan ayat Allah itu diajarkan, tapi dia berpaling dari itu. Jadi iblis itu ketika berhadapan dengan Firaun jujur, tapi dia bagaimana untuk menetapkan apa yang telah diperbuat si Firaun itu tetap seperti itu, dengan cara menunjukkan yang sebenarnya. Jadi kejujuran itu juga untuk menyesatkan dia. Cica itu udah jadi saksi dia. Cek katanya. Oke, udah jelas. Tutup nih. Oke ya, saudara-saudara, brother-brother, terima kasih banyak ya jika ada salah kata, perbuatan, karena sesungguhnya kita manusia ini tempat salah dan dosa. Kebenaran itu mutlak datang dari Allah. Yang datang dari kami adalah kelemahan, kehilapan, dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.